Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas alur cerita anime terbaik requestan dari kalian semua nih cuy. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul King's Ride. Anime ini menceritakan mengenai Castle, seorang pemuda dengan kekuatan bertarung yang biasa aja. Dia bermimpi menjadi kesatria yang menyelamatkan dunia. Ketika sahabatnya menjalankan misi berbahaya, Castle dan Frey pergi untuk memeriksa sahabat mereka. Di perjalanan, mereka malah diserbu sekumpulan iblis. Mereka pun ditolong oleh dua utusan penyihir legendaris. Lantas diminta pergi ke Menara Pertapa. Di sana Castle mengetahui fakta mengejutkan tentang identitasnya yang sebenarnya. Kalau kalian udah gak sabar untuk lanjut ke alur ceritanya cuy, silahkan pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Di kastil kerajaan Orveila, Castle sedang berlatih dengan temannya yaitu Klaus. Castle ingin menjadi kesatria yang sangat hebat dan melindungi semua orang. Klaus yang sudah menjadi kesatria memaksa Castle berlatih dengan sepenuh tenaga. Seperti hari-hari sebelumnya, Castle selalu dihajar habis-habisan oleh Klaus. Tidak jauh dari mereka, Grant dan Fleck, rekan sesama kesatria, cuma melongo melihat Castle yang digebukin sama Klaus. Meski Castle masih dalam pelatihan, namun kalau yang melatihnya adalah Klaus, dia pasti akan menjadi sangat hebat. Latihan pun selesai. Klaus pergi duluan karena ada urusan, sementara Grant dan Fleck keluyuran bareng Castle. Pas mereka lagi keliling kota, para warga cukup heboh dengan munculnya Dark Elf. Ternyata sudah sekian lama, manusia di Orveila ini berselisih dengan Dark Elf. Mereka khawatir Dark Elf yang datang itu bakal membuat onar. Castle dan dua temannya membiarkan Dark Elf melintas karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Meski begitu, para warga menyayangkan tindakan Castle dan rekan-rekannya. Mereka merasa bahwa Dark Elf pasti berniat jahat. Siangnya Castle bertemu dengan cewek bernama Frey. Mereka adalah teman lama. Frey, Klaus, dan Castle berasal dari satu wilayah yang sama. Castle dan Klaus bermimpi menjadi kesatria, sementara Frey bermimpi menjadi pendeta. Klaus dan Frey sudah menggapai mimpi mereka. Tinggal Castle yang masih berjuang. Sementara itu di istana, sang raja terbaring sakit ditemui Bel. Mereka membahas mengenai kemunculan iblis di kawasan hutan raja. Tidak mau bahaya mendekati Orveila, raja meminta Bel untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Di sisi lain, salah satu petinggi istana, yaitu Tuan Moriham, mendatangi istana. Dia datang bersama Dark Elf yang tadi keluyuran. Meski sempat bikin kaget penjaga, namun Dark Elf bernama Richard itu diizinkan masuk ke istana karena bersama Moriham. Mereka pun bertemu dengan para petinggi istana lainnya. Kedatangan Richard ini membuat mereka semua tegang. Namun Moriham meyakinkan bahwa Richard tidak akan macam-macam. Mereka pun membahas mengenai hutan raja dan informasi terkait iblis. Tuan Moriham menyarankan mereka menggunakan pasukan Black Edge, yaitu tentara bayaran Dark Elf yang pemimpinnya adalah Richard. Namun gak ada yang mau mengambil resiko itu. Akhirnya para kesatria dikirim. Klaus, Grant, dan Fleck pun ikut dalam misi penyelidikan hutan raja. Seperginya mereka, Castle pun harus berlatih sendiri. Sementara itu Richard dan pasukan Black Edge ternyata merencanakan balas dendam. Mereka sudah tertindas oleh para manusia dalam waktu yang cukup lama. Meski begitu, mereka harus sedikit lebih bersabar.
Beberapa waktu setelahnya, Klaus dan pasukannya disergap oleh sekumpulan iblis. Pertarungan pun pecah. Flag Auto terbunuh. Akhirnya Klaus meminta Grant untuk kabur ke istana dan melaporkan apa yang terjadi. Sementara Klaus menahan para iblis. Mau tidak mau, Grant pun melakukannya. Beberapa saat setelahnya, Grant yang babak belur pun sampai ke istana dan melaporkan apa yang terjadi. Tuan Moriham pun menyarankan agar mereka menggunakan pasukan Blade Edge. Di sisi lain, Castle dan Frey khawatir dengan keselamatan Klaus. Castle berniat pergi untuk mencari Klaus, dan Frey pun ngotot ingin ikut. Di sisi lain, Klaus tumbang tidak berdaya. Di hadapannya berdiri sosok perempuan misterius. Castle dan Frey pergi ke kawasan hutan raja. Di sana mereka melihat banyak sekali mayat kesatria Orveila. Saat mencari ke sana ke sini, mereka tidak menemukan mayat Klaus. Saat itulah sekumpulan iblis menyerang mereka. Castle dan Frey pun bahu-membahu melawan para iblis. Sang perempuan misterius juga muncul dan menyudutkan mereka. Untungnya Rihet dan para anggota Black Edge muncul. Mereka semua bertarung dan mampu mengalahkan para iblis. Sementara itu si perempuan misterius langsung menghilang. Setelah mengalahkan para iblis, pasukan Blade Edge segera minggat. Tidak memperdulikan Castle dan Frey sama sekali. Setelah mereka pergi, Castle dan Frey ditemui mbak-mbak bernama Cleo. Bersama mbak-mbak itulah, ada juga mas-mas bernama Roy. Mereka meminta Castle dan Frey ikut pergi bersama mereka. Awalnya Castle dan Frey curiga dan tidak mau nurut. Tapi Cleo meyakinkan mereka bahwa dia dan Roy pergi ke sana untuk mencari mereka. Akhirnya Castle dan Frey pun mau ikut. Rombongan itu pun sampai ke sebuah area lapang. Di sana Cleo menjelaskan bahwa Dominix ingin bertemu dengan Castle dan Frey. Keduanya terkejut karena Dominix adalah ahli sihir sakti di Menara Petapa Agung. Dominix ya? Dominix? Dulu Dominic ini memang pernah bertemu dengan mereka saat Castle, Frey, dan Klaus meninggalkan panti asuhan. Setelahnya, Cleo menciptakan lingkaran sihir. Seketika itu juga, mereka terangkat ke udara menuju ke pulau terbang di langit. Di sanalah menara petapa yang agung berada. Sementara itu, Rihet dan pasukan Blade Edge sudah kembali ke istana. Mereka pun menyampaikan kabar bahwa mengenai pasukan iblis sudah dibasmi. Akhirnya, mau tidak mau, pihak istana pun harus bergantung dengan mereka. Kembali ke Castle dan rombongan, mereka akhirnya bertemu dengan Dominix. Secara mengejutkan, Dominix tampak tidak berubah sejak pertama kali bertemu dengan Castle dan Frey. Cleo bilang kalau Dominix memang hobi menyembunyikan wujud aslinya yang sudah tua ke sosok mudanya. Habis itu Dominix membawa Castle dan yang lainnya ke sebuah ruangan. Di sana ternyata ada Klaus yang masih tidak sadarkan diri. Ternyata Klaus sudah sempat diselamatkan saat para iblis menyerang. Klaus membuka mata saat itu. Kemudian diberitahu apa yang terjadi oleh Castle dan Frey. Dominix pun meminta mereka semua beristirahat di Menara Petapa Agung. Di sisi lain, Tuan Moriham happy karena rencananya berhasil. Jika semuanya terus seperti yang ia inginkan, maka dia akan bisa merebut kuasa Bel yang menjabat sebagai dubes. Besoknya Castle dan Frey dipanggil Dominix. Saat itulah Castle menerima informasi yang mengejutkan. Ibunya Arlette adalah istri dari Raja Kyle. Castle tidak percaya. Raja Kyle ini adalah pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis Agmumun 100 tahun yang lalu. Dominix pun bersiap menceritakan apa yang terjadi. Namun sebelum itu dia berkata bahwa Castle ini adalah putra Raja Kyle. Maka dia mungkin bisa menggunakan pedang suci ayah. Dominix menjelaskan apa yang terjadi 100 tahun lalu. Kyle masih seorang pangeran dan dia memiliki saudara angkat yaitu Ilya yang merupakan elf. Dahulu kala manusia dan elf hidup berdampingan. Kyle selalu bertekad untuk menjadi raja yang baik dan membuat rakyat makmur.
Ilya pun berjanji akan selalu membantunya dengan sihir terapan yang ia pelajari. Suatu ketika ras iblis muncul. Kel harus maju bertarung melawan gempuran ras iblis itu. Di tengah-tengah konflik dengan iblis yang memulai memuncak, Kel bertemu dengan Arlette, yaitu ibunya Castle. Hubungan mereka ditentang oleh para elit politik kerajaan. Namun Kel tetap melanjutkan hubungan itu. Ayah Kel meninggal dan Kel diangkat menjadi raja. Dia pun mendatangi wilayah ras lain untuk menjalin kerjasama. Dengan terciptanya aliansi, Kel maju menghadapi serbuan pasukan iblis. Di pertarungan, Kel terluka dan harus pergi ke pengungsian. Di sanalah Arlette menemuinya dan memberi kabar bahwa dia sedang mengandung. Kel sangat bahagia. Kemudian ingin memberikan nama anak mereka Castle. Saat itulah Dewi Cahaya yaitu Lua menunjukkan dirinya di depan Castle. Lantas memberinya pedang suci Aya. Dengan pedang suci itu, Kel semakin kuat. Di sisi lain, Ilya terus melakukan penelitian terkait sihir terapannya. Dia mencoba membuat replika pedang suci agar bisa membantu Kyle. Namun aksinya itu malah dianggap sebagai penistaan terhadap Dewi Lua. Suatu malam, ketika matahari malam berada pada posisinya, penyihir kerajaan Grey yaitu Malduk membuka celah dimensi dan memunculkan Raja Iblis Angumun. Kel maju melawan Raja Iblis dengan pedang sucinya. Di sisi lain, Ilya yang sudah selesai membuat replika pedang suci segera meninggalkan istana. Sementara itu, Kel dan Raja Iblis bertarung dengan dahsyat. Baik Kel dan Raja Iblis menghilang secara misterius. Sedangkan yang tersisa ini hanyalah pedang suci Aya. Percaya bahwa Malduk masih hidup dan bisa memanggil Raja Iblis lagi. Sementara itu, aksi Ilya yang menghina Dewi Lua, semua elf di Orvelia akhirnya dikucilkan. 100 tahun kemudian, Arlette terbangun dan melahirkan Castle. Sampai akhirnya dia disergap oleh para iblis dan terbunuh. Castle pun dibawa ke panti asuhan, tempat dia bertemu dengan Frey dan Klaus. Dominic menjelaskan bahwa matahari malam akan terjadi dalam waktu dekat. Karena itulah, Castle harus bisa mendapatkan pedang suci Aya. Dia harus menemui Lorraine, sang petapa agung di hutan Elidora, untuk membuka segel pedang suci. Setelahnya, ditemani Frey, Cleo, dan Roy, Castle pun berangkat memulai perjalanannya. Di perjalanan menuju ke Elidora, rombongan Castle disergap pasukan iblis. Roy maju dan menghadapi mereka semua. Tidak lama kemudian, cewek elf bernama Selene muncul dan membantu mereka. Setelah pasukan iblis dibantai, Selene membimbing mereka memasuki hutan Elidora. Di hutan itulah, Castle dan yang lainnya takjub melihat pohon alias Train. Mendadak rombongan Castle malah terpisah dari Selene. Untungnya Train bocil bernama Necha muncul dan membimbing mereka. Akhirnya mereka pun bisa bertemu lagi dengan Selene. Malamnya mereka menghabiskan waktu untuk mengelilingi api unggun sambil makan. Tidak lama kemudian ada Train raksasa yang mengamuk. Ternyata Train itu diserang iblis yang super ganas. Train itu pun ambruk. Setelahnya Castle dan yang lainnya bertarung melawan iblis yang mengerikan itu. Necha mengorbankan dirinya untuk melindungi Castle. Marah karena Necha terbunuh, Castle maju dan menghajar iblis itu sampai amburadul. Castle pun masih terus menghajar iblis itu meski sudah mati. Sampai akhirnya dia pun ditenangkan oleh Selene. Setelahnya Lorraine sang petapa agung pun muncul menemui mereka. Lorraine kemudian membahas mengenai segel pedang suci. Meski Castle sudah datang ke sana, namun Lorraine belum bisa langsung membuka segelnya. Ada hal yang harus dia pastikan terlebih dulu. Mereka pun pergi ke kediaman Lorraine. Di sana mereka menyempatkan diri untuk menanam benih Necha di tempat kesukaannya. Lorraine mengajak Selene berbicara. Dia bertanya apakah Castle layak mendapatkan pedang suci atau tidak.
Jawaban dari Selene akan mempengaruhi keputusan Lorraine. Namun Selene belum bisa menjawab pertanyaan itu. Selene pun pergi keluar. Dia melihat Castle yang duduk di depan makam Neca dan tampak sangat bersedih. Saat itulah sebuah tunas muncul dari makam Neca. Selene mendatanginya dan berkata bahwa Neca ini sudah mulai kehidupan barunya. Meski begitu, tidak biasanya Treant akan langsung tumbuh seperti begitu ditanam. Besoknya, saat Lorraine bertanya kepada Solane apakah Castle layak mendapatkan pedang suci, Selene pun sudah memutuskan jawabannya. Dia memang tidak percaya dengan manusia, namun dia percaya pada Castle dan rombongannya. Karena itulah Lorraine tidak cukup puas dengan jawaban itu. Dia lantas membuka segel pertama dari pedang suci. Hal itu sontak saja membuat aliran energi pedang suci muncul di tubuh Castle. Setelahnya, Lorraine meminta Castle untuk pergi menemui dua pemegang segel lainnya. Satunya ada di pimpinan Orc Agung Orgaria, yaitu Aitola, dan satunya ada di gunung bersalju Winland di tangan Pavel. Mendadak sekumpulan iblis menyerang hutan. Castle pun maju dan menunjukkan kemampuan barunya. Secara mengejutkan, dia berhasil menghabisi semua iblis itu dengan begitu hebat. Kekuatan pedang suci mengalir dan dia menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah mengalahkan para iblis, Castle dan teman-temannya pun berpamitan pergi. Sementara itu, di Orvelia, penasihat Moriam telah menerima otorisasi dari para bangsawan untuk menggunakan pasukan Black Age melawan pasukan iblis. Moriam melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah Richard menjadi seseorang kesatria. Kembali ke Castle, dia dan rombongannya dicegat oleh perempuan misterius yang selama ini mengintainya. Castle maju dan bertarung melawannya. Perempuan itu terkejut mengetahui Castle menjadi lebih kuat. Dia tidak habis pikir kenapa ada aura pedang suci pada tubuh Castle. Cleo memberitahunya bahwa Castle adalah putra dari Kyle. Meski sulit dipercaya, namun Castle memang memiliki aura pedang suci. Perempuan itu memberitahunya bahwa pedang suci itu hanyalah akal-akalan dari Lua. Menurutnya, Castle hanyalah akan menjadi boneka Lua. Dan dia pun menghilang setelahnya. Dalam perjalanan ke Gunung Ogria, Castle dan teman-temannya mencapai kota terdekat untuk membeli perbekalan sekaligus mencari duit. Roy pergi ke pasar untuk menjual beberapa barang. Sementara Cleo mencarikan pekerjaan untuk Castle, Frey, dan dirinya sendiri di sebuah restoran pinggiran kota. Pemiliknya adalah Nyonya Wolf. Membuat ketiganya bekerja untuk memperbaiki restoran dan menjelaskan kepada Cleo tentang ketidaksukaannya kepada sihir. Dahulu kala, kota itu dilanda perang dan banyak orang yang meninggoy. Hanya menyisakan Madame Wolf sebagai satu-satunya yang selamat. Tiba-tiba, restoran tersebut diserang oleh iblis. Dan satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka adalah dengan api. Tetapi Cleo enggan menggunakan sihir karena ketidaksukaannya Nyonya Wolf terhadap sihir. Sampai akhirnya Nyonya Wolf menyadari bahwa dia terlalu lama terbelenggu masa lalu terkait sihir. Cleo pun menggunakan sihir dan menyelamatkan teman-temannya. Dengan memperbaiki restoran, Castle dan gengnya mendapatkan cukup uang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, Tam, seorang anggota muda dari Black Age, diserang oleh sekelompok preman. Moriam yakin preman itu dikirim oleh Zero, seorang bangsawan yang membenci Dark Elf. Riet dan Bripin langsung pengen buat sesuatu. Mereka memaksa Zero mengakui perbuatannya sambil memberikan bukti-bukti atas apa yang ia perbuat. Riet mengancam akan membunuhnya. Namun langsung mengurungkan niat mereka ketika melihat ayah Zero yang memohon untuk nyawa putranya. Sementara itu, penyihir bernama Maria bertemu dengan kenalannya, yaitu adalah Malduk, mantan pelayan dari sang Raja Iblis.
sebagai langkah selanjutnya dalam tujuan mereka untuk membangkitkan Raja Iblis. Maria Malduk setuju untuk mencuri pedang suci Eya. Sementara itu, Castle dan teman-temannya mencapai kota yang dihancurkan oleh iblis. Mereka pun sepakat untuk membantu penduduk kota membangun kembali rumah mereka. Frey berteman dengan seorang gadis kecil yatim piatu bernama Alice, yang awalnya menolak upaya Frey untuk akrab, namun malah jadi akrab banget sama anak-anak lainnya. Wali kota menawarkan tempat tinggal kepada Frey. Setelah memperhatikan bahwa dia memberikan pengaruh yang baik pada anak-anak, tetapi Frey akhirnya malah memilih untuk tetap berada di kelompok Castle. Tidak senang dengan keputusan Frey, Alice menipu Frey agar pergi masuk ke gudang peralatan dan menguncinya di dalam. Saat Castle mencoba untuk mencarinya, dia diserang oleh cacing iblis. Sampai akhirnya Frey melepaskan diri dari gudang. Ia membantu Castle membunuh iblis. Alice meminta maaf kepada Frey dan kedua gadis itu berjanji untuk bertemu lagi di suatu saat nanti. Perjalanan Castle dan rombongannya pun berlanjut. Mereka tiba di sebuah desa yang dihancurkan oleh mayat hidup. Lantas berlindung di rumah Johan, yang ternyata adalah ayah Alice. Dia ini adalah satu-satunya yang selamat dari desa tersebut. Castle dan gengnya pun setuju untuk bermalam di rumah Johan, percaya bahwa mereka ini akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dari mayat hidup di siang hari. Tetapi pada malam hari, Castle secara tidak sengaja menemukan Johan menjaga istrinya yang sudah menjadi mayat hidup, yaitu Lisa, yang terperangkap di ruang bawah tanahnya. Johan mengungkapkan bahwa dia telah berusaha membantu istrinya mendapatkan kembali kemanusiaannya sehingga mereka dan Alice dapat menjadi keluarga lagi. Tetapi akhirnya dia menyadari sesuatu, bahwa istrinya ini benar-benar telah meninggal. Saat Castle dan teman-temannya menghancurkan mayat hidup yang tersisa, Johan akhirnya bersatu kembali dengan Alice. Di Orvelia, Riyad dan geng Black Edge mulai dikagumi masyarakat. Mereka baru saja kembali setelah melakukan ekspedisi di hutan raja. Saat mereka berkeliling, mendadak Tem cabut karena ingin bertemu dengan cewek bernama Sheila yang sudah menolongnya kemarin. Di sisi lain, Scarlet memberitahu ayahnya bahwa Black Edge ini bekerja dengan sangat baik. Meskipun begitu, ayahnya merasa bahwa para Dark Elf tidak bisa dipercaya. Sang raja juga tidak habis pikir, kenapa bisa Moriham menjalin kerjasama dengan para Dark Elf. Scarlet pun meminta ayahnya untuk tenang dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Namun ayahnya malah berkata bahwa Scarlet tidak memiliki rasa curiga yang bisa membuatnya di dalam bahaya. Scarlet dan kesatrianya yaitu Demia pun pergi. Di koridor, Scarlet mengkhawatirkan mengenai Dewi kegelapan yaitu Lea. Besar kemungkinan Raja Iblis akan bangkit di hari itu. Namun Demia meyakinkan Scarlet bahwa dia akan terus bertarung demi melindunginya. Sementara itu, Tem menjadi akrab dengan Sheila. Mereka pun menghabiskan waktu bersama sampai sore. Besoknya Scarlet memimpin rapat. Menurut Ophelia, sang dukun, hari Lea akan segera tiba dan Raja Iblis pasti bakal bangkit. Mereka pun membahas di mana kemungkinan Raja Iblis akan bangkit. Tempat yang bisa mereka curigai ini adalah reruntuhan kawasan kerajaan Grey, tempat Raja Iblis bangkit 100 tahun yang lalu. Karenanya mereka harus melakukan ekspedisi untuk menyelidikinya. Sementara anggota Blade Edge sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Tem masih asik menghabiskan waktu bersama Sheila. Tem makin akrab dan sepertinya naksir sama cewek itu. Malamnya Tem dimarahi karena dekat dengan manusia. Hanya Riyadlah yang percaya dengan Tem. Tetapi dia memintanya untuk fokus saja dengan tugas mereka. Besoknya Tem menemui Sheila sambil memberinya bunga.
Saat itulah Tem menceritakan kisah kelam yang menimpa dirinya. Semua keluarganya terbunuh, apalagi di hari ulang tahunnya. Karena itulah dia tidak mau mengingat lagi hari ulang tahunnya. Tem di masa lalu hanya bisa berlari tanpa arah. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh Black Edge. Sejak saat itulah Tem pun selalu bersama dengan mereka. Tem mengucapkan selamat tinggal kepada Sheila. Meskipun begitu, dia berjanji akan menemuinya lagi saat dunia impiannya sudah terwujud. Yakni dunia tanpa ada orang yang mengalami kesedihan. Di sisi lain, Castle dan rombongannya pun sudah sampai di kawasan Lembah Merah. Mereka telah mendekati tempat tinggal para orcs. Cleo memperingatkan mereka harus hati-hati karena bangsa orc bisa saja sangat tidak ramah dengan mereka. Castle dan teman-temannya melintasi Lembah Merah. Mereka bertemu dengan dukun orcs Kaulah dan muridnya Dale diserang oleh Undead orcs. Setelah mengalahkan mayat hidup, Kaulah menjelaskan bahwa dia meramalkan kedatangan Castle melalui mimpinya. Setelahnya Castle menjelaskan bahwa dia membutuhkan bantuan kepala suku Aeteola untuk membatalkan segel pedang suci Eya. Sayangnya Aeteola ini sudah meninggal dan penggantinya Sieg kini telah mengambil posisi untuk memimpin bangsa Orc. Kaulah membawa Castle ke desa Orc, di mana Sieg mengungkapkan bahwa Aeteola meninggalkan instruksi untuk pewaris pedang suci. Jika Castle benar-benar pewaris pedang suci, dia harus membuktikan kelayakannya di kuil suci para orc, dan jika dia gagal, Castle dan teman-temannya akan dihukum mati. Castle dibawa pergi ke sebuah goa. Di dalam goa itulah kuil suci berada. Dia diberitahu bahwa kuil suci adalah tempat untuk ujian para ahli mantra. Setelah mempersiapkan dirinya, Castle pun masuk ke dalam goa. Dia tiba di pusat goa dan melihat sekeliling. Saat itulah suara-suara misterius terdengar di sana-sini. Dalam sekejap, Castle melihat ibunya. Seluruh ruangan berubah menjadi rumahnya di masa lalu. Bahkan Castle pun kembali menjadi versi dirinya yang masih bocil. Castle terbuai oleh ilusi itu. Dia hidup bahagia bersama dengan ibunya. Setelah makan, mereka pun menghabiskan waktu untuk jalan-jalan bersama. Castle sangat bahagia, dan dia melupakan apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Di dunia nyata, Cleo dan yang lainnya memulai khawatir. Sudah cukup lama Castle menjalani ujian, namun belum juga ada tanda-tanda dia akan kembali. Hari demi hari pun berlalu, dan Castle masih juga belum keluar. Di dunia ilusi, Castle masih terjebak rutinitas bersama ibunya. Sampai akhirnya dia menyadari kenyataan. Dia berkata bahwa ibunya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dia pun kembali ke sosoknya yang asli, dan sang ibu pun sudah rela untuk ditinggalkan Castle. Setelahnya Castle meninggalkan ruangan tempat dia dan ibunya bersama. Begitu dia keluar, Castle kembali ke dalam kuil suci. Di hadapannya, bayangan hitam yang merupakan jelmaan arwah Aeteola muncul. Castle dinyatakan lulus ujian ilusi itu. Setelahnya Castle pun mengambil jimat yang ada di sana. Dia pun pergi keluar dari gua dan menemui teman-temannya yang menunggu dengan khawatir. Castle menyerahkan jimat dari dalam kuil kepada Sieg. Mengetahui Castle lulus ujian, Sieg pun percaya bahwa Castle memang layak menerima pedang suci. Sieg lantas membuka segel kedua. Seketika itu juga, energi pedang suci lebih besar mengalir ke tubuh Castle. Bersamaan dengan itu, Malduk merasakan energi pedang suci itu. Dia pun pergi mencari di mana sumber pedang suci itu berada. Malduk sampai di kawasan para orcs. Setelah memperkenalkan dirinya, semua orang di sana langsung tegang. Sieg maju untuk menghadapinya, namun dia langsung ambruk diterjang oleh serangan Malduk. Castle murka. Dia pun maju menghadapi Malduk sendirian. Tidak mau Castle celaka, rekan-rekannya pun membantu. Malduk menyingkirkan semua lawan dan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Castle. Malduk pun merasakan pedang suci pada diri Castle.
dan menyadari bahwa dia ini adalah keturunan Kyle. Meskipun begitu, Malduk masih percaya diri dan dia bisa menang. Beberapa saat kemudian, Malduk terkejut karena Castle bisa menebas beberapa helai rambutnya. Malduk murka, lantas menyerang semakin brutal. Castle kewalahan menghadapi penyihir laknat tersebut. Namun secara mengejutkan, Castle bisa menciptakan tebasan bercahaya dari pedangnya. Malduk terkejut dan langsung saja melarikan diri. Sementara itu Castle terjatuh terkulai karena kehabisan tenaga setelah menggunakan serangan barusan. Castle harus terbaring selama beberapa saat untuk menyembuhkan diri. Sementara itu, Frey menggunakan waktu luang untuk menulis surat buat Klaus. Di suratnya itu, Frey menuliskan semua kejadian yang sudah mereka lalui. Dalam surat itulah juga disebutkan bahwa Castle sudah menjadi lebih kuat daripada yang dulu. Beberapa waktu kemudian, Klaus menerima surat itu. Dia pun tersenyum bangga dengan kedua temannya yang melakukan perjalanan berbahaya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Scarlet memanggil seluruh pasukan Black Age ke istana. Kedatangan rombongan Dark Elf membuat gempar istana, namun para bangsawan tidak bisa berbuat banyak. Scarlet pun langsung mengadakan pertemuan dengan para kesatria. Setelah memperkenalkan diri ke semua anggota Black Age, Scarlet langsung membahas ekspedisi menuju wilayah sisa-sisa kerajaan Grey. Mereka akan melakukan perjalanan dengan pasukan besar menuju lokasi itu. Scarlet sendiri akan maju bersama mereka sebagai komandan tertinggi. Anggota Black Age berkata bahwa tidak perlu bawa pasukan besar karena mereka saja sudah lebih dari cukup. Namun Scarlet meminta mereka jangan meremehkan kekuatan kesatria istana. Untuk membuktikannya, Scarlet menantang salah satu anggota Black Age yaitu Azal berduel. Klaus pun bertindak sebagai wasit. Scarlet dan Azal melakukan pertarungan menggunakan pedang kayu. Secara mengejutkan, ternyata Scarlet sangat jago bertarung. Azal tidak mau kalah, lantas menyerang dengan lebih serius. Meski demikian, Scarlet berhasil mengalahkannya. Sejak saat itulah, para anggota Black Age tidak berani meremehkan Scarlet lagi. Sementara itu, Moriham mengumpulkan para bangsawan. Dia berniat mengangkat anggota Black Age menjadi bangsawan setelah pemusnahan Raja Iblis. Niat itu ditentang oleh para bangsawan lain karena dirasa terlalu berlebihan. Namun Moriham menjelaskan alasannya. Dengan menjadikan Black Age bangsawan, artinya istana akan kehilangan kekuatan mereka. Black Age akan menjadi anjing penjaga yang sangat patuh. Para bangsawan mulai setuju. Meskipun begitu, mereka masih memiliki satu halangan, yaitu Bel, sang penasihat raja. Moriham pun sudah memikirkan hal itu, dan dia mengajak para bangsawan untuk menggulingkan Bel dari posisinya. Sementara itu, Bel sedang mencoba meyakinkan Scarlet untuk tidak ikut pergi ke ekspedisi. Meski demikian, Scarlet tidak mau menggubrisnya. Klaus datang lama setelahnya. Dia memberitahukan bahwa bukan hanya mereka berdua saja yang sedang berjuang melawan Raja Iblis. Klaus menceritakan mengenai perjalanan Castle. Mendengarnya saja, Scarlet merasa bersyukur. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan Castle dan rombongannya jika situasi sudah menjadi lebih aman. Scarlet lantas meminta Klaus untuk mempertahankan istana selagi dia dan pasukan pergi melakukan ekspedisi. Sorenya Rihet mengumumkan ke geng Black Age bahwa mereka akan menjadi bangsawan setelah misi selesai. Para anggota Black Age bersorak senang atas progres tersebut. Rihet pun berkata bahwa Moriham akan beraksi mengambil kekuasaan saat Scarlet pergi. Karenanya, apapun yang terjadi, mereka harus berhasil dalam misi ekspedisi besok. Hari ini di mana ekspedisi dilakukan pun tiba. Scarlet memimpin pasukan besar meninggalkan istana. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di kawasan kerajaan Grey. Saat itulah mereka melihat tanda misterius di tanah. Dan menyentuhnya, dan dia pun langsung tersambar sihir mematikan. Dia tergeletak tak berdaya. Saat diperiksa, ternyata Thames sudah tidak bernyawa. Mendadak sebuah portal hitam tercipta.
Dari baliknya muncullah Malduk yang membuat semua orang langsung tertegun. Malduk mempermainkan para anggota Black Age. Dia membangkitkan Tem menjadi mayat hidup, lantas mengendalikannya untuk menyerang rekan-rekannya. Berkat dengan hal itu, Riet dan yang lainnya pun menyerang dengan mati-matian. Namun Malduk bukan tandingan mereka. Dalam sekejap saja, sebagian besar anggota Black Age sudah terbunuh. Riet dan Ripin masih bertahan. Keduanya menyerang secara bersamaan dan bisa mendesak Malduk. Meskipun begitu, Malduk masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Ripin menikam Malduk dari belakang. Ngamuk, Malduk langsung menghajarnya sampai terkapar tidak berdaya. Maria muncul tidak lama setelahnya. Dengan bertambahnya satu penyihir, maka Riet tak berkutik sama sekali. Setelah selesai bermain-main, Malduk dan Maria pun menghilang dari sana. Semua anggota Black Age tumbang di sana-sini, menyisakan Riet dan Ripin yang sekarat. Di sisi lain, Castle sadar setelah koma selama 2 minggu. Dia pun diberitahu mengenai insiden melawan Malduk. Castle tidak percaya dia lepas kendali saat melawan Malduk. Meski dia merasa bersalah, namun para Orcs menganggapnya sebagai pahlawan. Castle pun pergi ke tempat pertarungan berlangsung 2 minggu yang lalu. Tercipta kawah besar akibat serangannya di sana. Dia pun murung, karena jika dia lepas kendali di tempat lain, bisa saja timbul korban yang lebih banyak. Castle pun menyesal karena Sheik terbunuh saat insiden penyerangan Malduk tempo hari. Meskipun begitu, para Orcs tidak akan menyalahkannya. Justru menganggapnya sebagai hero atau pahlawan. Besoknya Castle dan rombongan sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka pergi, Tuan Kalulah memanggil Frey. Dia berkata bahwa saat bertemu dengan mereka, dia mendapatkan penglihatan masa depan. Melalui penglihatannya itu, Castle akan terus berkembang menjadi sang pahlawan. Namun di akhir perjuangannya, dia akan menghilang. Agar hal itu tidak terjadi, Frey dan yang lainnya pun harus membantu Castle dengan baik-baik. Setelahnya Frey pun menyusul rombongan lainnya yang sudah cukup jauh. Rombongan Castle sampai di dekat sebuah desa. Pas Frey mengambil air di kali, dia ketemu sama cewek bernama Reina. Awalnya Reina ini mengira Frey adalah orang yang dia cari, yaitu Elaine. Setelah menerima penjelasan, akhirnya Reina ngeh kalau dia ini salah orang. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai prajurit bayaran dari desa di dekat sana. Kebetulan karena mereka searah, maka mereka pun berangkat barengan. Tahu kalau rombongan Castle berasal dari Orvelia, Reina meminta mereka jangan bilang kalau mereka berasal dari sana pas udah di desa nanti. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di sebuah desa. Ternyata desa itu dihuni oleh banyak Dark Elf dan para manusia yang hidup rukun. Castle dan gengnya nginep di kamar milik Reina di penginapan karena kamar lainnya penuh. Pas tiba di penginapan, Reina disambut bocil cilik bernama Leiden. Setelah memeluk Reina, Leiden pun langsung minggat karena mau belanja. Castle dan gengnya baru ngeh kalau para Dark Elf di sana sangat membenci Orvelia karena dianggap sebagai penindas kaum Dark Elf. Suatu ketika, Castle dan rombongannya mendengar bahwa ada beberapa orang yang sudah menghilang beberapa waktu ini. Kalau pelakunya iblis, harusnya ada mayat yang tertinggal. Namun sejauh ini tidak ada mayat sama sekali. Para warga pun mengira kalau pelakunya ini adalah orang-orang dari Orvelia. Sorenya, Reina menerima berita buruk bahwa Leiden belum juga kembali. Khawatir, Reina langsung pergi mencari. Castle dan yang lainnya pun ikut melakukan pencarian di hutan. Mereka berpencar dan mencari ke berbagai arah yang berbeda. Saat sedang berlari sambil memanggil nama Leiden, Castle dan Reina terjebak ke sebuah lubang di bawah tanah. Di sanalah Castle curhat soal dirinya. Dia menceritakan bahwa sebagai pewaris pedang suci, dia merasa kekuatannya ini malah membahayakan banyak orang di sekitar. Dia pun menceritakan insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Reina memintanya lari saja kalau memang terbebani. Meski begitu, Castle tidak bisa melakukannya. Sementara itu, Cleo terjerat jaring laba-laba raksasa.
lantas diseret menjauh kembali ke Castle. Dia dan Reina menemukan sebuah jalan menuju gua misterius. Di sana ada banyak orang yang dijerat jaring laba-laba, termasuk Leiden dan Cleo. Laba-laba raksasa pun muncul dan menyerang. Castle maju bertarung melawan laba-laba itu sambil berusaha membebaskan para sandera. Di tengah-tengah pertarungan, Castle sempat ragu karena takut hilang kendali. Akibatnya dia pun terhempas menjauh dan pedangnya terlepas. Castle segera bangkit dan melanjutkan perlawanan. Celakanya Reina tertangkap oleh laba-laba itu. Castle pun terdesak. Reina memintanya pergi, namun Castle tidak mau melakukannya. Dia pun maju dan melawan dengan segenap tenaga. Secara mengejutkan, dia bisa mengendalikan kekuatannya, lantas menghabisi laba-laba raksasa itu. Mereka semua pun happy karena para warga sudah kembali. Besoknya Castle dan rombongannya pun berpamitan, lantas melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, rombongan Scarlet muncul ke desa tempat Alice tinggal. Di sana mereka disambut dengan baik. Kepala desa memberitahu rombongan Scarlet mengenai Castle dan teman-temannya. Demia mengenal Castle sebagai salah satu murid Klaus. Lantas bertanya-tanya apa yang dilakukan Castle di luaran istana. Scarlet pun memberitahunya bahwa Castle dan rombongannya juga sedang berjuang untuk mengalahkan Raja Iblis. Di sisi lain, Rihad belum sadarkan diri semenjak dibantai Malduk beberapa waktu lalu. Sementara itu Scarlet kebingungan bagaimana caranya memberitahu Rihad kalau semua anggota Black Edge kecuali dirinya sudah terbunuh. Kabar mengenai dibantainya Black Edge sampai ke istana. Moria mengamuk, tidak percaya dengan informasi tersebut. Rencananya bisa gagal total dengan kondisi yang terjadi. Sementara itu Klaus yang mendengarnya juga tidak percaya. Untungnya rombongan Scarlet berhasil selamat dan mengungsi ke desa terdekat. Sore harinya tiba. Rihad akhirnya tersadar. Dia pun diberitahu mengenai kebenaran. Dia mengamuk dan ingin balas dendam. Namun kondisi tubuhnya yang babak belur jelas tidak memungkinkan. Saat tidak ada yang mengawasinya, Rihad nekat bangkit dan pergi. Dengan terseok-seok, dia bertekad untuk mencari dan menghabisi sang penyihir. Namun dia ambruk di tengah jalan. Scarlet menemuinya dan memintanya kembali. Saat itulah Rihad mengeluapkan amarahnya. Dia benci warga Orvelia yang selalu menindas para Dark Elf. Scarlet pun terkejut mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan oleh para Dark Elf. Meski begitu, untungnya Rihad mau diajak kembali ke desa. Sepanjang sisa sore, Scarlet merenungi mengenai masalah Dark Elf. Dia didatangi Alice dan diberikan kue bunga yang sangat enak. Perasaan Scarlet pun sedikit membaik. Malamnya saat semua orang tertidur, Rihad nekat pergi lagi. Di perjalanan dia dihadang oleh Maria. Langsung saja Rihad auto ngamuk dan ingin menghabisi Maria. Namun dia tidak berkutik sama sekali. Maria lantas menjelaskan alasan kenapa dia menyelamatkan Rihad dari Malduk. Alasannya adalah karena Rihad ini menggunakan kalung milik Elia, yang merupakan sahabat Maria. Kalung itu diberikan ke keluarga Elia pasca kematiannya yang penuh kontroversi. Karena Rihad memiliki kalung itu, bisa saja dia adalah keturunan dari Elia. Setelahnya Maria pun memberitahu mengenai Elia yang dihukum tanpa dakwaan yang jelas. Rihad terkejut mengetahui fakta bahwa Elia mencoba membuat pedang tiruan dari pedang suci. Untuk mengetahui segalanya, Maria meminta Rihad pergi ke Menara Pertapa Agung. Di sanalah Rihad akan mendapatkan jawaban. Maria menghilang setelahnya, meninggalkan Rihad yang sangat ingin mengetahui kebenaran. Di sisi lain, rombongan Castle tiba di kawasan pegunungan. Mereka diserang oleh mayat hidup, namun bisa diatasi dengan mudah. Melihat mayat hidup itu, Roy sedikit tertegun.
Dia ditanya apa ada yang salah, namun Roy berkata semuanya baik-baik saja. Lantas melanjutkan perjalanannya. Saat malam tiba, Castle menemui Roy yang sedang murung di dekat api unggun. Tahu ada sesuatu yang tidak beres, Castle pun bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Roy mau bercerita. Dulu dia ini hanyalah gembel kota. Sampai akhirnya ditemukan oleh Zayed, sang pemimpin tentara bayaran. Sejak saat itulah Roy menjadi bagian dari tentara bayaran bernama Flugel. Zayed sang pemimpin sangat menghargai semua anggotanya. Bahkan Zayed rutin menemani belajar anak-anak yang terlantar. Roy penasaran kenapa Zayed mau repot-repot melakukannya. Seiring berjalannya waktu, Roy makin nyaman bersama geng Flugel. Sampai akhirnya mereka menerima tawaran pekerjaan sulit. Mereka harus menyelidiki wilayah Grey dan mengintai. Saat tiba di lokasi, Zayed dan rekan Roy yaitu Pavian terbunuh karena menyentuh tanda sihir. Setelahnya pasukan Flugel dibantai di tempat itu oleh Malduk. Hanya Roy lah yang selamat dan begitu tersadar dia sudah ada di menara petapa agung. Dominic memberitahunya bahwa Malduk adalah penyebab rekan-rekannya terbunuh. Sejak saat itulah, Roy pun tinggal bersama Dominic. Dia menceritakan bahwa mayat hidup yang tadi siang menyerang adalah Pavian, rekannya yang sudah terbunuh. Setelah curhat, mereka pun istirahat. Besoknya mereka dihadang oleh para mayat hidup Zayed. Setelah menguatkan hati, Roy maju melawannya. Dengan bantuan dari Castle, mereka berhasil mengalahkan Zayed. Castle dan teman-temannya tiba di Wainland Snow Mountain. Tetapi terpaksa berjalan melewati arus angin yang kencang sampai mereka tiba di sebuah pondok kayu. Di sanalah Frey pingsan karena kelelahan. Karena itulah, rombongan memutuskan untuk bermalam dulu di kabin sampai angin mereda. Castle menolak untuk menempatkan teman-temannya dalam bahaya lagi. Ia mencoba untuk menjalani sisa perjalanan sendirian. Sampai akhirnya, Roy dan Cleo menghentikannya dan mengungkapkan bahwa Frey melindungi mereka dari dinginnya gunung menggunakan sihir. Menyadari bahwa teman-temannya telah melindunginya dengan cara yang sama seperti dia melindungi mereka, Castle meminta maaf atas pemikirannya yang kurang ajar. Rombongan memasuki Gua Pavel, penyihir yang memegang segel terakhir pada pedang suci Eya. Tetapi Castle dipisahkan dari teman-temannya oleh dinding es yang tebal. Sementara itu pasukan Scarlet bersiap kembali ke Orvelia. Sampai akhirnya Rihet meminta petunjuk tentang cara untuk pergi ke menara pertapa. Dia ingin menemukan kebenaran tentang Elia dan pedang palsunya. Scarlet setuju untuk pergi bersamanya. Di dalam gua, Castle bertemu dengan Pavel, penyihir es yang pernah menjadi sekutu Raja Kyle. Sementara itu Frey, Roy, dan Cleo menerobos dinding es yang dibuat oleh Pavel untuk bertemu dengan Castle. Pavel mengungkapkan bahwa dia telah menguji teman-teman Castle karena dia ingin melihat seberapa banyak yang bersedia mereka lakukan untuk membantu Castle. Dan sekarang dia bersedia menjelaskan sejarahnya dengan Raja Kyle. Dahulu kala, Kyle datang ke Gua Pavel untuk meminta bantuannya melawan Raja Iblis. Pavel dengan enggan setuju. Setelah Kyle menghilang dalam pertempurannya dengan Raja Iblis, Pavel dan Dominic melawan protes Lorraine, memberlakukan rencana rahasia untuk melindungi Arlette, istri Kyle, dan anak yang belum lahir. Menggunakan sihir esnya, Pavel menempatkan Arlette dan Castle yang belum lahir dalam keadaan mati suri dan membangunkan mereka 100 tahun kemudian. Meski Pavel menyesal tidak menemukan cara yang lebih baik untuk memastikan kelangsungan hidup dari garis keturunan Kyle, Castle tidak menyesali kehidupan yang telah dijalaninya. Dia pun menyatakan akan melanjutkan apa yang dulu dimulai ayahnya. Dengan semakin dekat malam kemunculan Raja Iblis, Pavel membawa kelompok Castle ke pohon dunia, tempat tersuci di planet ini, agar mereka dapat membangkitkan pedang suci Eya. Sementara itu, Malduk dan Maria memulai ritual mereka memanggil Raja Iblis untuk kembali ke kehidupan alam.
Namun hasil ritual itu membuat mereka auto terkejut. Karena yang terpanggil bukan Raja Iblis, melainkan Kale. Maria awalnya percaya bahwa Kale yang dipanggil dari celah dimensi Angmun menjebaknya. Namun ternyata dia salah. Yang datang adalah Angmun dalam penyamaran sebagai Kale. Sementara itu Scarlet dan Rihet mencapai menara pertapa. Setelahnya Rihet menyelidiki laboratorium Ilya. Di sisi lain, Dominic mengungkapkan kepada Scarlet bahwa Castle dan teman-temannya sedang mencari pedang suci Eya. Dia juga menjelaskan bahwa Castle adalah putra kandung Raja Kale. Hal itu sengaja disembunyikan dari seluruh dunia untuk memastikan kelangsungan hidup garis keturunan Kale seandainya Kale sendiri gugur dalam pertempuran. Sementara itu Rihet mencari pedang suci palsu yang dibuat oleh Elia hanya untuk menemukan bahwa pedang semacam itu tidaklah nyata. Elia pada kenyataannya sedang mengerjakan peralatan khusus yang akan melindungi pemakainya, yaitu Kale. Tentunya dari sihir Raja Iblis. Namun ketika Elia meninggal, bangsawan Orphelia mengecapnya sebagai sesat dan mengarang cerita. Hoax pun disebarkan tentang Elia yang sedang menciptakan pedang. Tentunya sebagai penghinaan terhadap Dewi Lua. Hal itu dilakukan istana untuk menghilangkan garis keturunan Kale, serta merebut kekuasaan untuk diri mereka. Dominic membenarkan cerita itu dan mengakui bahwa dia mencoba mengungkapkan kebenaran, tetapi tidak ada yang yakin bahwa para Dark Elf yang diasingkan karena tuduhan palsu atas apa yang dilakukan Elia justru membenci Elia dan menuduhnya bersalah. Rihet juga menemukan bahwa dirinya sendirilah yang adalah keturunan Elia. Selain itu dia sadar bahwa liontinya ini adalah versi akhir dari peralatan pelindung yang telah Elia kerjakan sepanjang hidupnya. Menyadari dia tidak akan pergi, Rihet pun setuju untuk membantu Scarlet menemukan Castle. Pavel memadu Castle dan teman-temannya kembali ke hutan Eladora sebagai bagian dari jalan menuju pohon dunia. Sayangnya mereka diserang oleh Malduk, Maria, dan Angmun yang telah bangkit. Castle dan teman-temannya jatuh ke sungai yang mengelilingi hutan. Namun tiba-tiba mereka diselamatkan oleh Maria yang meminta Castle untuk menjaga Pavel. Loren dan Selene menemukan Pavel yang terluka dan mencoba untuk menyembuhkan lukanya berkali-kali menggunakan kekuatan hidup hutan. Sementara Castle memberitahu mereka bahwa Angmun telah dibangkitkan. Maria mencoba untuk berbicara dengan Castle tentang Kale. Tapi Loren memberitahu Castle dan teman-temannya bahwa Maria dulunya adalah orang suci yang mengabdikan diri untuk menyembah Lua. Sampai beberapa peristiwa yang dirahasiakan menyebabkan dia menyembah Lea, sang dewi kegelapan. Maria memberitahu Castle dan teman-temannya tentang kehidupan lamanya sebagai orang suci dan teman Kale. Dia mengenal Kale ketika dia adalah seorang pangeran. Maria juga ada di sana ketika Kale bertemu Arlette, ibu Castle. Dia awalnya adalah pelayan setia Dewi Lua dan mendukung upaya Elia untuk menciptakan peralatan magis yang akan melindungi Kale dari kekuatan Raja Iblis. Sayangnya selama pertempuran dataran Galua, Kale terkontaminasi oleh kekuatan Raja Iblis, lantas terjebak dalam celah dimensi yang sama dengan Raja Iblis. Sementara Elia dibunuh oleh Iblis saat mencoba membantu Kale. Percaya bahwa Dewi Lua telah meninggalkan teman-temannya pada saat mereka sangat membutuhkan. Maria melepaskan kesetiaannya kepada Lua dan menjadi setia kepada Lea, Dewi Kegelapan. Maria berangkat dari hutan Eladora. Tetapi sebelumnya mengungkapkan bahwa Kale telah menjadi wadah bagi jiwa pangeran kegelapan. Hal itu berarti Castle mungkin harus membunuh ayah sendiri untuk menyelamatkan dunia. Namun Castle bisa menyelamatkan ayahnya dari kegelapan. Namun Castle yakin bisa menyelamatkan ayahnya dari kegelapan. Pavel pulih dari luka-lukanya, tetapi dia mengakui bahwa dalam kondisinya saat ini dia tidak akan dapat mencapai pohon dunia. Hal itu memaksanya untuk membatalkan segel terakhir pedang suci. Castle dan teman-temannya ditambah Selene bergabung dengan mereka. Kemudian berangkatlah ke pohon dunia. Di menara pertapa, Scarlet menulis surat untuk Belle. Dia menceritakan apa saja yang telah terjadi kepada dirinya dan Rihet. Setelah menulis surat, dia pun menemui Rihet. Waktu itu Rihet masih terlihat murung pasca mengetahui kebenarannya.
Scarlet kemudian berjanji bahwa dia akan berusaha keras melindungi dunia dari Raja Iblis. Riet mengira Scarlet hanya membual, namun Scarlet menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Sementara itu, grup Castle beristirahat di perjalanan menuju ke pohon dunia. Mereka membuat api unggun dan tidur saling gantian jaga. Clay, Frey, dan Selene ngobrol soal Castle. Meski dia sudah mendapat kekuatan besar, namun ada kekhawatiran bahwa Castle akan hilang kendali lagi di pertempuran. Hal itu tentu saja sangat membahayakan. Namun Selene yakin bahwa Castle memiliki keteguhan hati yang kuat, terlebih lagi karena ditemani oleh rekan-rekannya yang setia. Karena itulah pasti Castle akan baik-baik saja. Setelah puas ngobrol, mereka pun ngantuk dan buru-buru memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Sementara itu Demia dan Klaus berniat pergi ke pohon dunia dan membantu Scarlet. Demia bertanya, kenapa selama ini Klaus menyembunyikan fakta bahwa Castle adalah pewaris Kyle. Jika mereka mengetahuinya sejak awal, pasti mereka bisa membantunya dan mengatur strategi. Klaus pun berkata bahwa dia juga baru mengetahuinya saat berada di menara pertapa. Selain itulah, menurut Klaus, Castle akan memilih jalannya sendiri. Sejak awal mimpinya adalah menjadi kesatria yang menyelamatkan dunia. Setelah mendengar jawaban itu, Demia pun memahaminya. Mereka pun berangkat melakukan perjalanan. Di sisi lain, Scarlet dan Riet melakukan perjalanan menuju ke pohon dunia. Riet ingin mengambil pedang suci dan menghabisi orang yang sudah membantai rekan-rekannya. Scarlet pun membahas mengenai Malduk yang bisa membangkitkan mayat hidup. Mengetahui bahwa Malduk adalah nama dari penyihir yang menghabisi rekan-rekannya, Riet makin ingin segera menghabisinya. Beberapa waktu kemudian, Scarlet dan Riet sampai di pohon dunia. Di sana mereka melihat pedang suci yang tertancap tidak tersegel. Riet mengambilnya dan bersiap untuk mencari Malduk. Bersamaan dengan itu, Malduk dan Angmun tiba di lokasi yang sama. Malduk mencoba mendekat ke pohon dunia, namun dia terhalang oleh perisai sihir. Angmun pun menerjangkan serangan dahsyatnya ke perisai itu. Ia menciptakan gelegar keras yang menghancurkan perisai. Setelahnya, Malduk maju menyerang Scarlet dan Riet. Melihat Malduk yang datang, Riet auto maju menyerangnya dengan pedang suci. Dia dan Scarlet bekerja sama mendesak Malduk. Menghadapi kedua petarung itu, Malduk mulai sedikit kewalahan. Sampai akhirnya Scarlet berhasil menikam Malduk dari belakang. Malduk marah dan menciptakan ledakan di sekelilingnya. Beruntungnya Scarlet sempat melompat menghindari ledakan. Setelahnya Riet maju menghadapi Malduk seorang diri. Dia mengamuk dan melancarkan serangan-serangan brutal. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Riet berhasil menebas Malduk sampai tewas. Sang penyihir pun akhirnya tumbang. Riet berdiri di hadapan tubuh Malduk yang memudar. Scarlet memberitahunya bahwa dengan membalas dendam, hal itu tidak akan membuat teman-temannya kembali. Tidak lama kemudian, Angmun muncul dan menyerang mereka. Scarlet dan Riet pun maju menghadapi sang Raja Iblis. Keduanya kewalahan menghadapi Angmun yang sangat overpower. Scarlet dan Riet terhempas menjauh, sedangkan pedang suci terlepas dari tangan Riet. Angmun mendekati pedang suci, lantas mengangkatnya. Dia bersiap melakukan pembantaian. Namun Klaus dan Demia muncul dan membantu Scarlet serta Riet. Pertarungan pun berlangsung. Setelah beberapa saat, rombongan Castle pun sampai di sana. Angmun ini menoleh ke arah mereka. Lantas menyaksikan Castle yang sudah bersiap bertarung melawannya. Pertarungan terakhir pun dimulai. Castle dan teman-temannya berjuang keras dan berhasil memisahkan Angmun dari Eya. Sayangnya Eya justru menahan kekuatan Angmun. Dan tanpa pedang suci, Angmun bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya pada para kesatria. Castle nyaris meraih Eya. Tepat pada saat Riet memberinya liontin yang dibuat oleh Elia. Liontin itu menciptakan baju besi yang melindungi Castle dari kekuatan gelap Angmun. Dan dengan kekuatan penuh Eya, Castle membebaskan Kyle dari baju besi Angmun. Setelah terbebas dari baju besi Angmun, Kyle pun akhirnya bisa menerima kematiannya. Lantas membiarkan jiwanya pergi ke alam baka. Dengan berakhirnya pertempuran, aktivitas iblis telah menurun secara signifikan. Scarlet menawarkan Riet gelar bangsawan sebagai upaya untuk mempromosikan hubungan damai antara Orphelia dan para Dark Elf.
Tetapi Rihad meminta waktu sebelum dia dapat membuat keputusan. Dia pertama-tama harus mendidik sesama para Dark Elf tentang tindakan Elia. Berharap pada waktunya ini akan meningkatkan hubungan antara Orphelia dan Dark Elf. Namun sebelum meninggalkan Orphelia, dia memberikan Leontine miliknya kepada Kessel. Sementara itu, Kessel dan Frey bersatu kembali dengan Cleo dan Roy yang siap untuk memulai petualangan lain bersama. Dan ceritanya pun usai sampai di sini, cuy. Anime ini tergolong panjang dan ceritanya cukup lambat, cuy. Bukannya fokus ke pertarungan melawan Raja Iblis, seluruh cerita malah berfokus ke perjalanan Kessel dan gengnya. Perjalanan Kessel ini pun membantu desa demi desa sebenarnya juga bisa di skip, cuy, dan langsung aja ke inti pertarungannya doang. Namun dengan jumlah episode yang mencapai 26 dan pertarungan besar hanya di episode terakhir, menjadikan anime ini terkesan menyia-nyiakan episodenya, cuy. Selain itu, misteri demi misteri yang terungkap pun juga hanya ada di beberapa bagian episode saja, sehingga tidak perlu juga rasanya punya episode yang sebanyak ini nih. Meski demikian, anime ini pun masih layak ditonton sambil menghabiskan waktu gabut kalian.